Pernah nggak sih kamu sengaja nahan pipis? Hai, balik lagi sama aku Nenisla. Dan kali ini aku bakalan ngebahas soal buang air kecil. Tapi bukan bagaimana prosesnya, tapi hal yang paling sering kalian sepelein soal buang air kecil. Pernah gak sih kamu sengaja nahan untuk buang air kecil? Entah karena lagi sibuk, atau lagi males, atau lagi dalam perjalanan. Kelihatannya sepele, sangat sepele. Tapi kalau kamu terus-menerus kamu lakuin setiap hari, tentunya itu bakalan berdampak buruk, bakalan berdampak negatif untuk kesehatan kamu. Secara medis, menahan buang air kecil itu tandanya kamu lagi menahan kontraksi dari kandung kemih atau yang biasa kita sebut dengan vesika urinaria. Normalnya, kandung kemih itu bakalan menampung hingga 300 sampai 400 ml urin sampai akhirnya kamu diberikan sinyal kalau kamu ingin buang air kecil. Kalau kamu terus nahan, kamu terus nunda-nunda untuk buang air kecil, apa sih yang bakal terjadi? Yang pertama, kandung kemih akan terus meregang. Apabila ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang, ini bisa menyebabkan penurunan sensitivitas pada kandung kemih. Nah, kalau di sini terjadi penurunan sensitivitas, kamu akan jadi kurang peka terhadap rasa ataupun sensor ingin berkemih atau ingin buang air kecil ini. Yang kedua, akan ada resiko terjadi infeksi saluran kemih atau yang biasa kita sebut dengan ISK. Kenapa kok bisa terjadi ISK? Karena urin yang tertahan terlalu lama bisa menjadi tempat atau sarang berkembangnya bakteri. Apabila bakteri tersebut menyebar dan berkembang, tentunya akan terjadi infeksi. Nah, pertanyaannya, kalau kita menahan pipis 1 atau 2 kali, apakah itu berbahaya? Jawabannya tidak langsung. Kalau kamu menahan pipis 1 atau 2 kali, itu tidak akan langsung menyebabkan beberapa yang tadi sudah aku jelaskan. Tetapi, jika kamu lakukan itu secara terus-menerus, setiap hari kamu lakukan, bahkan bisa jadi kebiasaan, itu yang perlu kamu waspadai. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama dan paling utama, jangan menahan, jangan menunda buang air kecil. Jika sinyal itu sudah sampai ke otak, kamu harus segera buang air kecil. Untuk yang kedua, pastikan kamu cukup mendapatkan asupan cairan. Jadi kamu harus mulai untuk membiasakan diri, mulai untuk banyak mengkonsumsi cairan, supaya urin kamu menjadi urin yang bagus, urin yang sehat. Nah, untuk kesimpulan dari semua yang sudah aku jelaskan, di sini pastiin untuk kamu, untuk kalian semua, jangan menahan buang air kecil. Walaupun kamu lagi sesibuk apapun, walaupun kamu lagi males, tapi usahain kalau sinyal itu sudah sampai di otak, kamu langsung ke kamar mandi, kamu langsung buang air kecil. Karena kelihatannya sepele, bahkan sangat sepele. Dari kita menunda buang air kecil, tapi ternyata berdampaknya bisa lebih besar lagi, bisa berdampak buruk untuk kesehatan kita. Jadi mulai sekarang jangan pernah sepelein hal sekecil apapun, sinyal sekecil apapun yang ada di diri kamu yang dapat menyebabkan hal-hal buruk ke depannya. Kenapa? Karena biasanya hal yang buruk itu terjadi karena kita terlalu sering menyepelekan hal-hal yang kecil. Nah, segitu dulu mungkin untuk video aku kali ini. Nantinya aku bakal membuat video-video lainnya tentang kesehatan, tentang keperawatan juga. Untuk itu nantiin terus video-video aku selanjutnya. Bye!